Selamat malam Ibu Bapak, saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Meti Risamena Simaela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kediri. Mengakhiri hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami akan beristirahat mengakhiri hari ini Tuhan. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuduskan kami dan urapi kami semua. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak kekasih Tuhan, 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 4-5 itu merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, menjalani kehidupan di hari-hari belakangan ini tidak dapat kita pungkiri bahwa kita berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan kesusahan dan kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Dan mungkin dalam hati kita bertanya, di mana Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini? Sanggupkah Tuhan menolong kita? Atau dengan cara apa Tuhan akan membebaskan kita dari kesusahan ini? Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, Alkitab mencatat sepanjang sejarah sejak perjanjian lama juga tentang kesusahan ini mewarnai kehidupan manusia. Ayub misalnya, ia bergumul dengan penderitaan yang harus ia tanggung. Lalu ada Yeremia yang menuliskan ratap tangisnya akibat Yerusalem dan Yehuda yang hancur. Lalu ada Habakuk yang berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar. Kemudian dalam kitab Mazmur ada banyak ungkapan yang ditulis oleh pemazmur tentang perasaan mereka ketika menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Ibu bapak kekasih Tuhan, menghadapi kesusahan, kesulitan dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Orang dapat mengatakan, berpikirlah positif ketika menghadapi kesusahan, atau optimislah menghadapi kesusahan yang ada. Tetapi terkadang tidak semudah itu ibu bapak. Ketika kesusahan itu menghampiri kehidupan kita, optimisme seorang atau optimisme kita bisa saja runtuh seketika. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini yang adalah merupakan surat Rasul
Paulus untuk jemaat di Tesalonika yang tengah menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan. Melalui suratnya Rasul Paulus mau menasehati mereka dan mengingatkan mereka bahwa kesusahan itu adalah soal biasa dan dialami oleh semua orang. Oleh karena itu, mari melihat kesusahan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Rasul Paulus pun mengalami kesusahan ketika kebenaran Injil ia beritakan. Dia harus menghadapi berbagai penderitaan dan kesusahan di sepanjang kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus terus dan terus memberitakan kebenaran Injil. Walaupun dia harus menjalani kesengsaraan, dia harus menjalani kesusahan dan penderitaan. Berkali-kali Rasul Paulus mengingatkan ini kepada mereka, bahwa yang menjadi kekuatan Rasul Paulus menghadapi setiap tantangan, kesusahan yang dia hadapi adalah pengharapan akan keselamatan, yaitu hidup kekal yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang setia. Ini yang mau disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka kuat, tetap dalam iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan, kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari persoalan, dari pergumulan, dari kesusahan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 belum selesai. Kita masih harus menghadapinya. Dan ada juga masalah-masalah lain, kesusahan-kesusahan lain yang masih harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan ini menguatkan ibu bapak, saudara-saudara dan saya, bahwa tetaplah menjalani kehidupan ini di tengah kesusahan sekalipun, dengan iman, pengharapan yang teguh. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Kita dimampukan untuk menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Saudaraku, kesusahan bukan untuk kita ratapi, tapi mari kita hadapi dengan kesabaran dan keyakinan iman kita. Maka kita mampu melewati semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia, anugerah dan rahmat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Khususnya di sepanjang hari ini, kami boleh melaksanakan tugas kerja dan layan kami dalam kuasa dan tuntunan dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, sebelum kami masuk dalam istirahat dan tidur kami di malam hari ini. Kekuatan firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Kami percaya sungguh ketika kami sungguh beriman, kami punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kesusahan yang ada itu bukan untuk kami tangisi dan kami ratapi, tapi kesusahan ini harus kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan dalam iman dan keyakinan serta percaya kami kepadamu. Kami percaya bahwa setiap persoalan, setiap kesusahan-kesusahan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dapat kami lewati
Kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Dalam istirahat di malam hari ini, kami percaya kami tetap dipelihara, kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Sampai kami bangun besok pagi dengan kekuatan dan kesegaran tubuh yang baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk program Night Call GPIB. Tuhan, Engkau ada dan memberkati, sehingga lewat program ini firman Tuhan terus diberitakan. Semua orang boleh merasakan sukacita dan menjalani kehidupan mereka dalam damai dan sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati majelis sinode dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang ada. Kuat kuasa dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah yang di sorga. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.